Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman bersama, kita berdoa, kita mohon Tuhan menolong dan memimpin setiap kita untuk tidak hanya mengerti dan memahami, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, buka dan terangi hati kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini membuat kami mengalami hidup yang semakin bertransformasi untuk menjadi serupa dengan Engkau. Hidup yang semakin menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hikmat pagi pada hari ini ialah menyalibkan daging. Terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Namun saya akan membacakannya bagi kita ayat 24-nya saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian sabda firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-24 ini menegaskan bahwa orang-orang yang benar-benar menjadi milik Kristus, yang bukan hanya sekedar penampilannya saja ataupun dalam pengakuannya saja, melainkan dalam kesungguhan dan kebenarannya. Mereka adalah orang-orang yang harus menjadi seperti dia di dalam arti ikut ambil bagian di dalam salibnya, turut menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, pengabdian kepada Kristus itu mendatangkan konsekuensi, yaitu untuk kita selalu menyelaraskan diri dengan Tuhan dan mati bagi dosa. Kita harus peduli dan berusaha untuk menyalibkan daging dengan segala kesenangan dan juga keinginannya yang cemar. Orang yang dikendalikan daging adalah orang yang mengikuti hasrat dan hawa nafsu dosa, serta keinginan-keinginan duniawi yang bersifat merusak, seperti yang didaftarkan Paulus dalam ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Saudara, sebaliknya, orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus ialah orang-orang yang akan membuahkan sifat-sifat ilahi seperti yang dicantumkan dalam ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh sebab itu, sebagai milik Kristus Yesus, tidaklah cukup saudara, jika kita hanya berhenti saja berbuat jahat, melainkan kita juga harus belajar untuk berbuat apa yang benar. Kristus Yesus, Sang Pemilik hidup kita, mengharuskan kita bukan hanya untuk mati bagi dosa, melainkan juga harus hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya melawan perbuatan daging, melainkan juga menghasilkan buah roh di dalam hidup keseharian kita hari demi hari. Saudara, oleh sebab itu, jika kita mau menunjukkan bahwa kita adalah milik Kristus dan bahwa kita memiliki sifat-sifat Roh Kudus di dalam diri kita, maka itu haruslah dengan cara yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi hidup menurut roh. Kita harus terus bertekad dengan sepenuh hati untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dan berjalan dalam hidup yang baru bersama Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Saudara, apabila orang percaya menaklukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus, maka ia akan mengalami perubahan secara radikal dan menghasilkan buah roh yang akan termanifestasi dalam kerukunan dan keharmonisan di antara saudara seiman. Maukah saudara dan saya menyerahkan diri kepadanya dan membiarkan ia bekerja di dalam hidup kita? Saudara, hiduplah oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang pada pagi hari ini boleh kami dengar.
Hari ini kami diingatkan kembali bahwa ketika hidup kami dipimpin oleh kebenaran firman-Mu, kami membiarkan diri kami dipimpin oleh seluruh kehendak Tuhan, maka di sanalah kami akan memancarkan buah yang menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat kami. Ketika mereka melihat kami, mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami, yang memberi buah, yang memberi pertumbuhan di dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami pun boleh menghasilkan buah yang lebat. Tuhan, namun seringkali keinginan daging yang masih ada di dalam diri kami itu terus bergejolak, membuat kami jatuh bangun di dalam mengikuti Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami. Beri kami kekuatan untuk kami dapat mematikan dan melawan segala keinginan daging di dalam diri kami. Kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami punya kuat, maka kami diberikan kemenangan untuk mematikan keinginan daging yang ada di dalam diri kami. Bapa yang baik, kami pada pagi hari ini juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Mampukan hari ini kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan kami terus bersandar kepada pertolongan serta pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan mari kita terus berproses untuk menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. God bless you.